Video ini diambil sesuai dengan protokol kesehatan. Selamat datang di Macung Race, video paling sangar di MCF. Kenapa saya bilang paling sangar? Belum tentu semua video MCF bisa kayak gini. Selanjutnya, tidak jauh dari gedung rektorat, ada gedung Balai Pertiwi, tempat di mana semua rasa terendap di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena Balai Pertiwi adalah gedung serbaguna yang bisa digunakan sebagai event-event tertentu, kelas besar, hingga wisuda pun pernah digelar di sini. Kali ini saya ada di Balper atau Balai Pertiwi. Seperti yang saya katakan, gedung yang menyimpan sejuta cerita. Balai Pertiwi adalah gedung serbaguna yang tersedia di Universitas Majung. Gedung ini sering digunakan menjadi tempat terselenggaranya proker-proker besar dari Universitas Majung. Di antaranya ada Majung Inaugurasi, Majung Festival, Majung League, dan masih banyak program kerja lain. Bahkan artis ibu kota pun pernah menginjakan kakinya di sini. Hingga wisuda pun digelar juga di sini. Dan kali ini giliran Anda yang akan hadir di sini. Selanjutnya, ada gedung yang menjulang tinggi sekali. Enggak. Ada gedung yang menjulang tinggi, yang biasa kita sebut RND atau MRCPP. Gedung ini memiliki beberapa unit sentral yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Nah, teman-teman, kali ini kita memasuki di gedung yang paling tinggi, yaitu gedung RND. Di lantai yang pertama atau lantai G istilahnya, ada satu unit pertama yang pasti kita temui, LPPM. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak siapa? Bapak Romi. Pak, bisa dijelaskan sedikit sih Pak, apa itu LPPM dan kepanjangannya atau apanya? Ya, jadi tentunya pertama-tama selamat datang pada mahasiswa baru. Jadi kita kantornya di gedung RND lantai ground. Jadi unit yang saat ini kita lagi shoot ini adalah LPPM, kependekan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi kalau di kampus itu ada tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kami menghandle dua pilar ini gitu. Tapi kebanyakan kegiatannya memang untuk dosen. Kami mengkoordinasi hibah-hibah penelitian, hibah-hibah pengabdian kepada masyarakat gitu. Tapi ada kalanya juga mahasiswa terlibat di sini. Misalnya mahasiswa tersebut ikut penelitian dosen, ikut pengabdian pada masyarakat bersama dosen. Tentunya tempo-tempo ya pasti mampir ke sini gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Kemudian juga misalnya kelak-kelak ada program KKN misalnya juga LPPM ini gitu. Seperti itu sih. Jadi ini cenderung ranahnya ke eksternal gitu ya Pak ya, untuk penelitian dan juga pengabdian masyarakat, dosen maupun mahasiswa juga bisa di sini. Sudah cukup itu aja Pak? Saya kira ya. Terus di sini ada dua bagian yang kami dibantu oleh dua staf saat ini, yaitu Pak Taufik dan Pak Triano gitu. Jadi kami bertiga di sini. Kurang lebih saat Anda masuk itu kondisinya seperti itu. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian dulu Pak penjelasannya, dan mari kita lanjut. Halo. Sekarang saya berada di meja biliar. Nah teman-teman, kali ini saya ada di BPUU, bukan di meja biliar. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bu Eza. Ya. Bu bisa perkenalan Bu, mungkin Bu Eza di sini ngapain kalau boleh tahu? Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya dengan Eza Rina Higuita. Saya staf dari BPUU. Kalau BPUU sendiri itu adalah Badan Pengelola Usaha Universitas. Gitu. Oh ya. Tugasnya ngapain aja ya Bu kalau boleh tahu? Unit atau kantor atau apa di sini?
Jadi kalau BPUU itu sebenarnya banyak ya, Badan Pengelola Usaha Universitas. Jadi lumayan banyak sekali unit-unit usaha di Universitas Macung ini yang dikelola di BPUU. Di BPUU sendiri, saya di staf sentra HKI. Ada yang tahu mungkin ya sentra HKI ya? Sentra Hak Kekayaan Intelektual. Bagus sekali. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengambil mata kuliah hukumnya kewirausahaan yang khusus untuk prodi Fakultas Ekonomi Bisnis gitu ya. Dan itu nggak melulu soal ini ya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi di HKI ini saya jelaskan sedikit boleh? Boleh. Sekalian promosi ya teman-teman ya. Jadi di HKI ini kita biasanya mengurusi paten, terus ada hak cipta, ada juga merek. Jadi paten itu sendiri biasanya untuk yang sudah mungkin jenjangnya lebih tinggi ya, untuk meneliti lalu ingin dipatenkan, didaftarkan, nanti bisa dipergunakan temuan-temuannya. Sedangkan kalau untuk hak cipta sendiri itu biasanya kita luas sekali. Theo mungkin punya film kesukaan atau mungkin lagu kesukaan. Nah, itu semuanya bisa dihak ciptakan di sentra HKI. Selain itu kita punya merek juga yang bisa didaftarkan. Jadi merek itu harus kalau bisa ya milik kita gitu ya. Nah, biar tidak diambil oleh orang lain. Itu ya gunanya di sentra HKI ini untuk mendaftarkan merek tersebut gitu. Ya, produk-produknya kita. Betul, iya. Selain itu tadi kan di sentra HKI-nya sendiri teman-teman, kita juga ada professional training dan sertifikat certification ya. Jadi itu di Macung pasti sudah pernah dengar ya, kalau misalnya mau lulus Macung ya harus 3 sertifikasi ini harus diluluskan, karena nanti kan kualitas mahasiswanya akan lebih bagus daripada universitas-universitas lain. Tapi mungkin sudah tahu apa aja? Ada ini Bu, HSK. Betul. Untuk bahasa Mandarin. Betul. Microsoft. Ya, betul. Sama TOEIC. Ya, jadi itu semuanya nanti akan diurus di sini gitu ya. Terus yang ketiga kita punya pengelolaan Macung Venue. Ada event organizer sama online store. Jadi kalau misalnya ini nih ada mungkin kerabat ya yang mau menikah, terus butuh mau sewa gedung di mana ini ya, kita sediakan. Jadi kita ada gedung Balai Pertiwi yang bisa disewa untuk event-event tertentu gitu ya. Nggak melulu tentang nikah, nggak melulu. Kalau mau ngadain konser, contohnya, sudah pernah dengar kan? Ada banyak ini grup band yang datang ke sini. Nah, iya. Ya, gitu. Itu acara-acaranya bisa kalau misalnya mau sewa. Terus kalau untuk di teman-teman yang suka banget ini soal startup nih ya. Startup. Lah, BPU punya Macung Digital Core. Malang Digital Core. Malang Digital Core ini satu gedung dengan BPUU, namun ada di lantai 5. Teman-teman nanti biasanya sih yang sering banget ke sana itu di prodi Sistem Informasi. Sama Teknik Informatika. Nanti bisa tukar-tukar pikiran gitu, kayak mau bikin apa, startup apa gitu. Terus yang terakhir adalah Macung Expert gitu. Oh, oke. Jadi kebutuhannya teman-teman juga di sini aslinya banyak juga ya teman-teman di sini. Kalau itu kan lebih ke khususnya ya. Terus kalau untuk unit sendiri ini terbuka nggak sih? Kan mungkin banyak teman-teman ini ngapain sih BPUU ya? Sebenarnya unit ini terbuka untuk bekerja sama dengan unit lain, atau mungkin teman-teman mahasiswa yang punya ide atau usaha apa gitu ya. Terus kita mau mengadakan kegiatan apa yang menghasilkan income generating dan nanti pembagian keuntungannya yang sangat-sangat menarik begitu. Jadi teman-teman maba nggak sabaran ini Bu, pasti pengen masuk, pengen ketemu langsung gitu kan. Iya, boleh main-main ke sini. Iya, jadi main-main ke sini. Ya udah Bu, baik, terima kasih cukup banget informasinya dan mari kita lanjut. Halo teman-teman, kali ini kita berada di R&D lantai 3 dan kali ini saya ditemani oleh Pak Marcel. Pak, bisa perkenalkan, nama saya Marcel, saya asisten peneliti di Pusat Unggulan Iptek Macung Research Center for Photosynthetic Treatment atau biasa disingkat MRCPP. Namanya panjang sekali. Betul, Pak. Nah Pak, ini laboratorium buat apa sih Pak, sama teman-teman prodi apa aja sih Pak? Oh ya, fokus dari Pusat Unggulan Iptek MRCPP adalah pigmen fotosintetik ya, dan semua topik penelitiannya memang kita arahkan ke sana. Sebenarnya kalau mahasiswa yang boleh bergabung atau meneliti di MRCPP itu bebas ya, tetapi umumnya sih yang memang menggunakan fasilitas MRCPP dari prodi kimia, prodi farmasi, kemudian tapi juga dari teknik informatika juga
pernah. Oh, itu masih setidaknya masih berhubungan lah Pak. Iya, karena memang ada implementasi misalnya kayak deep learning untuk mendeteksi pigmen tanaman, nah seperti itu. Jadi masih nyambung. Sebenarnya juga teman-teman dari ekonomi kalau mau ke sini juga bisa sebenarnya. Mas, juga bisa. Bisa sebenarnya, cuma belum ada. Belum ada. Iya. Mungkin teman-teman dari Maba ini ada. Siapa tahu. Siapa tahu. Nah, kalau labnya ini fokusnya kemana aja sih Pak? Mungkin produk outputnya apa aja sih Pak? Ya, topik penelitian fokusnya yang pertama itu adalah energi terbarukan, yang kedua itu pangan fungsional, yang ketiga itu terkait dengan kesehatan tanaman, indikator kesehatan tanaman. Jadi kalau yang pertama, jadi pigmen fotosintetik itu bisa digunakan untuk melakukan mengoptimasi biohybrid solar cell, jadi bisa mengoptimasi solar cell. Nah kalau yang kedua pangan fungsional, jadi pigmen fotosintetik itu bagus sekali untuk kesehatan kita. Jadi sebagai antioksidan seperti itu. Nah kalau yang ketiga, seperti yang kita ketahui tanaman-tanaman itu kan banyak mengandung pigmen fotosintetik. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan pigmen fotosintetik, misalnya terserang oleh penyakit, nah dia akan berubah warnanya. Nah itu bisa dijadikan indikator kesehatan tanaman. Seperti itu kira-kira. Ini Pak terakhir sih Pak. Ya. Bukan terakhir banget. Iya. Pernah menorehkan prestasi ya Pak? Oh ya banyak, kalau mau disebutkan satu-satu panjang nanti. Waduh, tapi kan. memang kita sudah ditetapkan sebagai PUI itu juga sebuah prestasi. Kita diresmikan oleh Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia juga sebuah prestasi, dan banyak prestasi yang lainnya. Jadi kita kalau misalnya di tataran PUI kita cukup masuk golongan yang di atas. Di atas begitu. Jadi di antara, dan sebagai PUI kita masih satu-satunya universitas swasta yang memiliki PUI. Universitas swasta yang lain belum ada, masih belum ada hingga saat ini. Selainnya itu masih perguruan tinggi negeri. Dan kita pun itu di atas loh posisinya. Dan sangat masih bisa bersaing. Masih bisa bersaing dengan tempat yang lain seperti itu, dengan PTN juga. Nah ini Pak, terakhir banget Pak. Iya. Apakah kita boleh melihat laboratorium? Boleh, mari kita lihat laboratoriumnya. Silakan. Ayo. Jadi di sini adalah lab analisis. Sebelumnya setelah kita ekstraksi pigmen di ruang sebelah atau lab preparasi, kita menggunakan ekstrak pigmen kita untuk dianalisis di tempat ini. Di sini ada beberapa instrumen yang sederhana adalah color spec. Yang di sebelah sini digunakan untuk menentukan warna dari sampel kita atau ekstrak kita. Selain itu juga ada spektrofotometer UVB yang saat ini memang tidak digunakan. Selain itu, selain kita fokus di bidang pigmen, kami juga menganalisa senyawa-senyawa lain yang volatil. Biasanya kami menggunakan alat yang di belakang sana, alat GCMS, gas chromatografi mass spectrometry. Jadi bisa digunakan untuk analisa senyawa-senyawa yang mudah menguap. Contohnya senyawa minyak atsiri, bisa juga untuk analisa asam lemak. Dan saat ini sedang ada penelitian dari salah satu anak PKL, Fatima Rizka. Jadi dia menganalisa senyawa kurkuminoid dari kunyit. Nah teman-teman, kali ini kita udah menengok sedikit bagaimana lab di lantai 3. Keren kan lampunya RGB? Kalah CPU kalian. Nah teman-teman, setelah di lantai 3, kali ini saya berada di lantai 4. Saya ditemani oleh Pak Steven. Pak, mungkin bisa perkenalan Pak mengenai Bapak di sini. Ya, nama saya Steven Kurniawan, adalah peneliti di Laboratorium Fotokimia Molekuler di lantai 4 MRCPP ini. Oh, terus punya hubungan nggak sih Pak lantai 3 dan lantai 4? Sangat berhubungan karena ada dalam satu unit MRCPP. Jadi lantai 3 itu lebih berfokus pada pigmen alam. Di sini kita lebih ke fokus ke pigmen sintetik yang dibuat dari bahan alam atau dibuat dari mineral organik dan sebagainya. Gitu. Dan ini biasanya teman-teman yang akses ke sini prodi tertentu atau umum ya Pak? Secara prinsipnya lab ini terbuka untuk siapapun. Jadi siapapun yang ingin berkontribusi dalam penelitian tentang pigmen sintetik boleh mengajukan surat permohonan, dan apabila di ACC maka boleh mengakses ke laboratorium di sini. Gitu ya Pak? Ya. Terus untuk kegiatan-kegiatannya ngapain aja ya Pak kalau gambaran umumnya? Secara umum di sini ada dua jenis penelitian yang secara umum gitu. Yang pertama adalah tentang
sensor polutan dalam air. Jadi air yang terpolusi itu mengandung banyak polutan. Nah, kita ingin mengembangkan satu sistem deteksi supaya kita bisa tahu air ini tercemar atau tidak dan tercemar oleh apa. Yang kedua, kita memiliki satu sistem teknologi yang bernama fotokatalis. Jadi menggunakan sinar matahari, kita bisa mendegradasi atau merusak polutan-polutan itu sehingga airnya bisa jernih lagi, bisa dipakai lagi untuk masyarakat dan aman. Nah itu penelitiannya di lab sini juga. Penelitian di lab sini semua. Oh, apa boleh kita lihat, Pak? Boleh. Ya. Mari, lihat. Ya, jadi di sini labnya adalah tentang instrumen, penggunaan instrumen. Ada KT-KT, ada spektrofotometer. Ini digunakan untuk analisis atau karakterisasi sampel. Sedangkan di lab bagian sana, ini adalah lab untuk preparasi. Jadi karena tadi untuk pembuatan pigmen sintetik perlu proses sintesis. Nah, kita buat di sini. Jadi ada bahan-bahan kimia, ada lemari asam, oven dan sebagainya yang diperlukan untuk proses sintesis pigmen sintetik tersebut. Dan ini alatnya sudah lengkap ya, Pak? Alatnya sudah sangat lengkap. Jadi itu penjelasan dari saya, apakah sudah cukup jelas? Oh, cukup jelas, Pak. Apalagi udah ada lekturnya juga kan, Pak. Buat teman-teman maba yang mau tahu, apalagi itu bisa. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Setelah keliling lab 3 dan 4, kali ini kita berada di lantai 5, ada Malang Digital Co. Kali ini saya ditemani oleh Ko Gary. Halo, Ko. Bisa diperkenalkan, Ko? Ya, perkenalkan nama saya Gary, saya stafnya di MDC. Saya juga lulusan dari Acung. Gitu. Nah, Ko, kalau boleh tahu nih, Ko, gambaran umumnya tentang lantai 5 atau MDC ini apa sih, Ko? Tempatnya apa? Kalau secara umum sih yang sekarang lagi jalan itu MBC nyewain ruangan. Kayak nyewain hall ini buat biasanya untuk event-event, terus di belakang ada co-working space. Untuk freelance yang mau butuh kantor untuk sendirian atau 2-3 orang. Terus kita juga ada office yang private, itu biasanya untuk yang startup gitu. Selain nyewa-nyewain ruangan, kita juga ada program inkubasi startup. Jadi ya mahasiswa juga yang mau mulai startup bisa join ke inkubasinya MDC. Kita nyediain mulai dari modal, terus kita punya fasilitas konsultasi dari expert gitu sih. Itu khusus untuk teman-teman mahasiswa Macung atau umum? Enggak sih, kita buka untuk umum. Tapi kalau untuk dari mahasiswa kan aksesnya kita lebih gampang. Oh iya. Tapi kita juga buka untuk umum. Oke, masih buka untuk umum. Iya. Nah, cuma itu aja kok tempatnya? Ya, yang sejauh ini sih itu sih yang dijalankan di MDC. Oke, ya udah kok, terima kasih atas kesempatannya kok. Ya, sama-sama. Nah teman-teman, kali ini kita berada di perpustakaan yang bertempat ada di teras dari gedung Bakti Persada. Kali ini saya ditemani oleh Pak Daniel. Pak, ya, bisa perkenalan Pak? Ya. Saya perkenalkan Daniel Pandapotang. Tetap ya, saya kepala perpustakaan di Universitas Macung. Jadi kita terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama dan lantai 2. Pertama untuk koleksi buku, koleksi umum, lantai 2 untuk koleksi tugas akhir. Oh, koleksi tugas akhir. Ya. Nah, gini Pak, kan teman-teman biasanya kalau kesini tuh ngapain aja sih Pak? Apa kayak sama kayak perpus waktu kita sekolah masih SMA atau SMP, atau ada perbedaannya sih Pak? Ya. Apalagi tadi kan ada yang tempatnya tugas akhir dan juga umum gitu, gimana sih? Oke ya. Memang beda ya, kalau di mahasiswa kita memang dituntut untuk berinisiatif. Karena materi yang diajarkan itu tidak cukup hanya itu. Kita harus menambah dari textbook yang ada di perpustakaan, dari jurnal penelitian yang tersedia di perpustakaan. Jadi mau tidak mau kita harus inisiatif untuk menambah ilmu sendiri. Tapi
bedanya kalau di perguruan tinggi. Oh gitu. Jadi ini lebih luas lah Pak wawasannya. Harus lebih luas. Nah Pak, ini kan teman-teman pasti ada waktunya untuk kesini kan Pak ya. Kalau teman-teman kesini tuh caranya gimana sih Pak? Ada alurnya sendiri atau langsung masuk aja? Kalau menggunakan KTM mahasiswa udah cukup. KTM mahasiswa udah cukup. Lalu kalian bisa meminjam buku di koleksi lantai 1 ini, tapi khusus untuk koleksi skripsi hanya bisa dibaca di tempat. Oh gitu. Nah mungkin untuk persyaratan lulus nih Pak, kita kan di awal-awal udah diantar kalau makanya kita kelulusan ada kayak memberikan buku lah ke perpus. Itu bukunya terus diapakan gitu Pak kalau boleh tahu? Oke ya. Untuk syarat yudisium ya. Syarat yudisium. Satunya itu di perpustakaan. Itu ada 3. Yang pertama bebas pinjaman buku. Yang kedua itu buku sumbangan. Buku sumbangan itu nanti diproses lalu diletakkan di tiap rak yang sesuai klasifikasinya. Lalu yang ketiga itu untuk penyerahan skripsi atau tugas akhir. Itu saja, hanya 3 saja. Dan buku sumbangannya itu antara buku bebas atau buku sesuai bidangnya kita? Sesuai bidangnya Anda, sesuai prodi Anda. Misalkan prodi Anda manajemen, ya yang terkait dengan bidang manajemen. Baik Pak, apa boleh kita keliling perpustakaannya? Oh bisa. Iya. Nah kali ini kita berada di depan pintu masuk dari perpustakaan bersama Pak Daniel. Mari Pak. Ya, mari. Beberapa event kita yang ada di perpustakaan seperti ada perkara diskusi, lalu diskusi buku, pemutaran film, dan lain sebagainya. Ini bahasa ham dan sebagainya. Berarti kompleks ya Pak. Ini locker untuk tas yang bisa digunakan supaya aman ya. Iya. Masuk dan di anggota atau mahasiswa sudah masuk ke perpustakaan. Ini ruang koleksi buku dan ruang baca utama. Beliau Pak Martin untuk mengolah pelayanan sirkulasi di lantai 1. Dan ada nanti kita ke lantai 2 ya. Mungkin caranya teman-teman kalau ke sini Pak, habis masuk gitu, kita misalnya tanya buku Pak. Secara normal lazimnya pemustaka yang datang itu kan tidak harus meminjam buku. Iya. Ya, jadi bisa aja membaca buku kemudian duduk di meja baca. Nah, yang meminjam buku itu khususnya adalah anggota perpustakaan Universitas Madiun. Yang dimaksud dengan anggota di sini adalah mahasiswa, staf, dan dosen. Jadi untuk yang bukan anggota perpustakaan, jadi dari luar Universitas Madiun itu harus kalau misalkan mau meminjam itu kita tidak meminjamkan buku itu karena mereka bukan anggota. Kalau misalkan ingin kopi atau ingin sekedar akses kopi, ini silakan dengan catatan membawa surat pengantar dari institusi yang institusi itu teks yang ada di sini hanya terus dan layanannya terbuka sirkulasi. Jadi begitu buku sudah terpilih kita arahkan dengan menggunakan formulir. Kalau tidak tahu kita tunjukkan di rak 0 berapa. Nanti setelah itu prosesnya adalah menunjukkan KTM atau menunjukkan KTP dengan maksimal peminjaman yang sesuai dengan prosedur. Jadi melayani peminjaman itu ada kartu pinjamnya,
Ya, sama-sama. Ini koleksi umum lantai 1. Di sini koleksi umum sama komputer untuk mengakses e-book Ya, koleksi elektronik, e-book, e-journal, repository dan lain sebagainya. Kita ke koleksi reference ya. Koleksi reference itu kamus, ensiklopedia, handbook yang tidak bisa dipinjam. Nah, hanya baca di tempat karena memang informasinya tidak diambil semua kan, hanya sebagian. Iya. Kamus itu ambil definisinya aja. Ini koleksi kamusnya. Lalu ini koleksi jurnalnya. Lanjut ke lantai 2 ya. Iya. Koleksi skripsi. Kalau mungkin ada yang ditanyakan ke beliau. Iya. Pak, biasanya apakah harus mahasiswa untuk semester atas-atas atau kita yang mahasiswa awal-awal bisa belajar di sini, Pak? Ya, gini. Jadi untuk khusus di lantai 2 ini kami menyediakan sarana tempat membaca. Bahkan nanti di sana bisa dilihat ada ruang discussion, ruang diskusi khusus untuk mahasiswa memang tersendiri supaya diskusinya tidak mengganggu teman lain yang membaca di ruangan seluas ini. Kemudian pelayanan kami adalah melayani mahasiswa yang akan persiapan PKL, ya, praktek kerja lapangan dan juga skripsi atau tugas akhir. Nah, di sini kami juga melayani misalnya contoh-contoh buku PKL dan skripsi dari mahasiswa yang lalu. Bagi mahasiswa yang akan memasuki PKL, walaupun mereka telah mendapat petunjuk dari prodi masing-masing, mereka juga masih perlu melihat bukti fisik. Contohnya seperti apa penulisan, metode penulisannya, susunannya dan seterusnya yang memenuhi standar dari perpustakaan. Nah, sebagai contoh di situ ada panduan penyerahan laporan tugas akhir atau PKL dengan struktur perekaman dalam CD atau soft file-nya itu harus by chapter. By chapter ya. Jadi dengan demikian kebutuhan mahasiswa ingin lihat bab 1 seperti apa, kemudian lembar pengesahan harus seperti apa, itu bisa diakses per chapter, jadi tidak seluruh isi ya. Ya. Di sini kami juga menyediakan pandu, jadi berupa daftar katalog untuk bisa dipinjam dari mahasiswa. Dan khusus untuk lantai 2 ini semua pinjaman skripsi maupun PKL hanya bisa dibaca di tempat. Nggak bisa dipinjam, bisa dibawa pulang. Iya, dibawa pulang. Jadi hanya bisa di tempat. Jadi mereka akan melihat katalog ini, baik judul maupun prodi yang cocok bagi mereka. Setelah mereka mendapatkan judul, contoh judul yang kira-kira menginspirasi mereka untuk menulis karya PKL atau skripsi, mereka membuat permintaan, tulis permintaan sesuai dengan contoh-contohnya seperti ini soft file yang akan kami entry dalam database komputer perusahaan. Dan ini bagi kami adalah kekayaan intelektual setiap mahasiswa, mulai dari angkatan pertama 2007 sampai saat ini semua akan kita rekam dalam database perusahaan. Nanti akan kami masukkan ke OneDrive
dosen. Dosen pun juga begitu. Dosen yang membimbing mahasiswanya dan karya mahasiswa yang telah ada di perpustakaan ini juga satu saat membutuhkan data-data mahasiswa bimbingan mereka untuk diajukan ke kepentingan dosen yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan akademik mereka, berapa banyak yang mereka bimbing dan siapa saja, mereka akan minta file dari kami. Ya, minta file khususnya misalnya judul file itu by chapter ya tadi ya. Iya, by chapter. Jadi bisa kita kirim by judul saja dan lembar pengesahan saja. Sedang isi seluruhnya yaitu nanti kalau memang dibutuhkan sekali baru bisa. Tapi untuk syarat administrasi ke properties biasanya itu hanya cukup judul dan lembar pengesahannya. Situ ada stempel dan tanda tangan dan itu sudah cukup sah. Baik. Ya, demikian saya kira. Terima kasih. Oh iya. Ini ada ruang lesehan ya. Ruang lesehan yang untuk diskusi ya Pak. Mahasiswa boleh menggunakan jam kampus ya. Oh iya. Kita lanjut ke tadi di bawah kita flashback ya. Iya Pak. Ruang sirkulasi, Terus referensi. ruang referensi, jadi masing-masing ada petugasnya. Lalu yang barusan ruang skripsi, petugasnya. Yang ini sekarang kita ruang digital library. Jadi website perpustakaan, koleksi e-book, e-journal semua dikelola di unit ini, di ruangan ini. Masuk nggak Pak? Setiap mahasiswa akan mendapatkan password, username password untuk akses e-book, e-journal. Gitu ya. Memang kan kalau di era digital nggak kelihatan fisik ya. Nggak kelihatan fisik. Koleksi elektronik atau lain digital yang memang kita Masih penataan Pak. iya dan kita mainnya server. Oh server. Di cloud ya. Iya iya. Tidak perlu butuh ruangan yang besar. Iya. Ini khusus untuk layanan digital library. Ini ada petugasnya sendiri. Lalu yang berikutnya ruangan pengolahan. Ini ruangan pengolahan. Pertama dia kita yang mengolah buku dari tadi ada buku yang beli, ada buku dari sumbangan, Iya. ada buku dari para pendiri juga. Jadi kita tidak hanya beli tapi berbagai macam sumber kita bagikan. Standar edisi internasional dan subjektif. Nanti ketika keluar kalau nggak lewat petugas dia akan bunyi. Iya. Yang Hilang. itu jelas ya. Dan sesuai jam kerja juga ya. Jam operasional kampus. Silakan. Jadi selama jam operasional kampus mahasiswa boleh menggunakan yang ada. Meskipun teman-teman ini cuma baca-baca aja ya. Pak. Ya, meskipun baca-baca Baik Pak, sudah cukup lengkap sekali Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya Pak. Untuk teman-teman waktu udah ada kesempatan bisa ke kampus juga bisa langsung cek ke sini. baik. Ya. Iya Pak. Kasih Pak. Selanjutnya, bersebelahan dengan gedung MRCPP atau RND, terdapat gedung Bakti Persada, tempat di mana semua perjuangan dan keringat kita ada di sini. Kenapa saya bilang begitu?
karena proses belajar mengajar dilakukan di gedung ini. Gedung dengan 3 lantai yang menjadi tempat kelas-kelas di mana kita melakukan proses belajar mengajar dengan dosen. Juga terdapat beberapa ruangan dosen dari fakultas-fakultas tertentu dan juga ada fasilitas-fasilitas unik yang disediakan di sini. Teng tereng teng teng tereng tereng teng teng tereng teng tereng teng teng tereng tereng teng 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 tereng teng teng tereng. Ini saya berada di lobi dari Gedung Bakti Persada. Di belakang saya ada meja resepsionis yang memiliki kepentingan tertentu seperti peminjaman kunci loker, kunci ruangan, dan remote ruangan. Dan di sebelah kanan saya, di sana ada studio dari DKV, dan di sebelah kiri saya, di sana tempat sekretariat fakultas dan juga teater. Nah, di Bakti Persada lantai 1, tepatnya ada namanya kantor dari sekretaris fakultas. Kali ini saya bersama CX, gak mau disebutkan namanya. Hai. Halo Cesen. Hai. Oh, yang benar. Baik. Nah, ini Cesen, bisa dijelaskan nggak sih apa itu sekfak, sama Cesen juga di sini ngapain? Oh, kalau kita itu ruangan atau bisa disebut dengan kantor sekretaris fakultas. Biasanya kita berhubungan dengan pelayanan. Itu yang terutama. Pelayanan apa sih? Pelayanan dari mahasiswa, dosen, ataupun dari pihak luar seperti itu. Nah, kalau yang mahasiswa biasanya kita ke surat menyurat, terus TA. Udah ada yang tahu TA belum ya? Titip absen. Oh salah, bukan. Tapi tugas akhir, PKL, atau surat keterangan keaktifan. Jadi memastikan bahwa mahasiswa kita itu aktif. Misalnya Theo aktif selama 3 tahun itu masih kuliah di sini. Oh gitu. Selain itu kalau kita mau tanya nih tentang nilai-nilai juga apa perlu di sini? Boleh, bisa. Jadi kita bisa printkan transkripnya, HS itu bisa seperti itu. Nah, saya di sini sebagai sekretaris fakultas yang menangani bagian depan dan administrasi seperti itu. Nah, saya ditemani oleh teman-teman di sini dengan 3 fakultas. Kita semua sama tugasnya. Cuman ya itu ada yang melayani dosen, ada yang melayani mahasiswa, ada yang melayani pihak luar seperti itu. Nah, ini C, kan kalau teman-teman mahasiswa nih udah masuk, kalau ada perlu ke sekfak itu langsung masuk, langsung lewat jendela atau gitu? Oh gitu, nggak bisa kalau lewat jendela ya, terlalu sempit. Kalau mau ketok dulu, nah itu ada loketnya, ketok di loket aja, lewat loket seperti itu. Nah, dan juga setiap fakultas ini campur atau sendiri-sendiri? Kalau kita masih campur ya. Masih campur. Iya, kita ada Fakultas Ekonomi Bisnis, Bahasa dan Seni, sama Sains dan Teknologi seperti itu. Oke C, terima kasih C udah cukup cukup menggambarkan bagaimana sekfak. Iya, terima kasih ya Theo sudah mampir loh ke sini. Iya, mampir kan jauh-jauh. Jauh-jauh. Iya, terima kasih. Makasih ya C. Nyang. Selamat datang di Theater Room, salah satu fasilitas yang ada di Gedung Bakti Persada. Theater Room biasa digunakan sebagai, bisa juga menjadi Theater Room bisa digunakan menjadi tempat untuk belajar mengajar, kegiatan pertemuan, rapat rutin, dan juga masih banyak kegiatan lain yang bisa digunakan. Theater Room adalah tempat yang bisa digunakan sebagai tempat untuk kita memulai forum, rapat dari setiap broker, dan juga banyak kegiatan lain yang bisa dimanfaatkan di ruangan ini. Dan fasilitas ini tergolong unik karena kami bangga mempunyai ini. Yang terakhir, tidak jauh dari gedung Bakti Persada, ada gedung Student Center. Gedung di mana yang menjadi markas bagi para mahasiswa saat istirahat, rapat, maupun memiliki kepentingan tertentu. Gedung ini terdiri dari 2 lantai dan 1 kolam renang.
Kali ini saya ada di SC atau gedung dari Mokhtar Yadi. Di gedung ini terdiri 2 lantai. Lantai pertama biasa digunakan sebagai kantin dan lantai kedua memiliki beberapa fasilitas. Dan ruangan pertama setelah lantai 2 yaitu ada ruang pertemuan, dan setelah itu disediakan juga ada lab dari teknik industri. Dan tepat di sudut gedung terdapat musola untuk kita menjalankan ibadah. Tepat di bawah dari gedung Student Center atau gedung Mokhtar Yadi terdapat kolam renang kita. Dan di belakang lantai 1 terdapat beberapa ruangan LK atau lembaga kemahasiswaan. Nah, dan kolam renang yang kita miliki bisa juga terbuka untuk umum. Dan khususnya sangat bisa dinikmati untuk kita para mahasiswa dan juga staf. Tidak terasa kita sudah di penghujung di video ini. Dan yang kalian tunggu-tunggu adalah tugas yang kita berikan adalah berupa pertama, video yang diupload pada IGTV dengan mempresentasikan beberapa unit yang penting dan juga ditambah 1 unit yang menurut kalian menarik. Dan 3 pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa giveaway dari kami. Pada nominasi pertama mendapatkan saldo sebesar 250.000, pemenang kedua mendapatkan 150.000, dan yang terakhir mendapatkan 100.000. Terima kasih dan tetap kerjakan secara maksimal.